waktunya kita satu di dalam doa. Kami boleh melihat anugerah Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Setiap saat, setiap hari, setiap waktu Tuhan. Terima kasih. Dan kami boleh melihat pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan. Setiap saat kami boleh melihatnya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Terjadilah sesuai kehendak Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu.
apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, satu hal yang kami tahu pasti, bahwa pertolongan-Mu selalu ajaib dalam hidup kami. Dan kami tahu pasti, Engkau Allah yang senantiasa bersama dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua dalam anugerah Tuhan. Semua karena anugerahnya kita boleh ada sampai hari ini. Semua karena pertolongan Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, dan kita sudah memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, buat tuntunan dalam kehidupan kami. Hari ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami bersama-sama yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara hari ini. Lewat kebenaran firman-Mu kami dikuatkan, kami dibangkitkan, kami dibangun, bahkan kami ditegur, bahkan kami diingatkan, bahkan kami mengalami pemulihan dan keberkatan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semua mengalami tuntunan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Yang percaya kata amin. Yes, Saudara, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bahwa tahukah saudara bahwa dalam diri saudara dan saya, Tuhan sudah memberikan kuasa dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa kita diberikan kuasa untuk menciptakan, kita diberikan kuasa untuk memperkatakannya, bahkan kita diberikan kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan berkata bahwa ketika saudara memperkatakan sesuatu, hal yang baik maupun hal yang tidak baik, itu akan terjadi.
Maka dari itu, bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, bahkan yang imannya semakin hari semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, berhati-hati dengan perkataan, berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan, mungkin kepada anak kita, mungkin kepada orang tua, bahkan orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Bahwa perkataan saudara itu berkuasa. Yang percaya katakan amin. Apa yang saudara perkatakan itu mengandung kuasa yang sungguh luar biasa. Karena firman Tuhan sudah sangat jelas bahwa Tuhan akan melepaskan apa yang saudara katakan, apa yang saudara perkatakan di bumi akan terlepas di surga. Apa yang saudara ikat di bumi akan terikat di surga. Dan kata lain, ketika saudara hidup di dalam Kristus, hati-hati dengan perkataan. Perkataan harus perkataan yang memberkati dalam diri kita, dalam anak-anak kita, bahkan dalam keluarga kita. Maka dari itu, jika saudara rindu dalam kehidupan kita setiap hari, ada sesuatu hal yang luar biasa dalam keluarga, dalam rumah tangga. Biarlah kita belajar untuk memperkatakan sesuatu yang positif, yang membangun, yang memotivasi buat anak-anak kita, maupun suami, istri, bahkan orang-orang di sekitar kita. Jangan memperkatakan perkataan yang melemahkan. Jangan memperkatakan perkataan yang tidak membangun. Tetapi biarlah kita selalu memperkatakan yang membangun, yang memotivasi, yang membuat orang lain semangat. Saya percaya ketika saudara dan saya, kita boleh mendengar perkataan yang membangun hidup kita, yang boleh membangun dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Saya percaya ada sesuatu atmosfer yang berbeda dalam kehidupan kita. Maka dari itu sama seperti orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika mereka dapat perkataan yang memotivasi dalam kehidupan mereka, dari kehidupan kita, dari lidah bibir mulut kita, mereka ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar kenapa bahwa saudara dan saya, lidah bibir mulut kita ini sudah penuh kuasa. Karena hidup saudara dan saya sudah hidup di dalam Kristus. Kita buka kebenaran firman Tuhan bersama-sama di dalam Yeremia 1 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, Yeremia 1 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-10. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibuku, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus, ini ada satu kisah ketika Yeremia dipanggil oleh Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan saudara dan saya, bahwa saudara dan saya sudah dipanggil Tuhan, sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pengikut-pengikutnya, untuk menjadi murid-muridnya. Saya percaya Tuhan yang sama yang disembah oleh Yeremia, Tuhan yang sama yang saudara sembah dan yang saya sembah. Kalau Tuhan menjamah mulut Yeremia, saya percaya bahwa Tuhan juga menjamah mulut saudara dan saya untuk memperkatakan hal-hal yang membangun, hal-hal yang positif, hal-hal yang memotivasi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yeremia dipanggil, diutus oleh Tuhan, pada saat itu dia berkata yang kelima, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yeremia, saudara dan saya, sebelum kita lahir, bahwa Tuhan sudah mengenal
saudara dan saya. Tuhan sudah mengenal saudara dan saya sebelum kita lahir. Di sini katakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Saudara, firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah mengenal saudara dan saya. Betapa beruntungnya saudara dan saya punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang tak terbatas, punya Tuhan yang mengenal dalam kehidupan kita sebelum kita dijadikan. Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Wow, ini luar biasa. Kadangkala ada banyak orang yang berkata bahwa aku anak tertolak, aku anak sial, aku anak yang tidak baik, aku anak haram. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya mau berkata, firman Tuhan berkata, sebelum Tuhan membentuk saudara dan saya, Tuhan sudah mengenal engkau. Jadi tidak ada ceritanya anak haram, anak sial, tidak ada. Tuhan sudah merencanakan semuanya. Amin, saudara. Jadi bahwa di dalam Tuhan tidak ada anak sial, tidak ada anak durhaka, tidak ada anak haram, karena Tuhan sudah membentuk. Bahkan sebelum membentuk, Dia sudah memilih, Dia sudah mengenal siapa yang akan lahir di dunia ini. Bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari bangun perkataan kita, bangun perkataan kita buat anak-anak kita, buat orang-orang yang dari sekitar kita. Mungkin kehidupan mereka kehidupan yang tidak benar. Mungkin kehidupan mereka, mungkin kehidupan latar belakang broken home keluarga mereka. Tetapi biar lewat kehidupan kita, kita bisa memotivasi mereka, kita bisa membangun hidup mereka, sehingga hidup mereka berarti dalam kehidupan mereka. Nah, di sini dikatakan, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau Yeremia, sebelum dia dijadikan dalam rahim ibunya, Tuhan mengenal. Saya percaya Tuhan yang sama. Dia mengenal saudara dan saya juga. Sebelum kita dilahirkan, sebelum kita dijadikan dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah mengenal, Tuhan sudah memilih, bahkan Tuhan sudah menguduskan. Kalau Tuhan sudah menguduskan hidup saudara dan saya, maka dari itu kita harus menjaga kekudusan tersebut. Kita harus menjaga hidup kudus. Karena saya percaya bahwa orang yang hidup kudus, dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Bukan berarti ketika kita menjaga kekudusan tidak ada tantangan, rintangan, masalah. Tetapi ketika kita menjaga kekudusan, masalah boleh ada, tantangan boleh ada. Tetapi kekudusan itu yang memberikan kemampuan dalam kehidupan kita untuk menghadapi tantangan yang ada. Ayat yang ke-6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin pengertian saudara saat hari ini, pengertian tentang teologi, tentang Alkitab, saudara tidak terlalu dalam. Mungkin saudara mengetahui atau pengertian saudara tentang Alkitab, saudara biasa-biasa saja. Tetapi ketika Tuhan menyuruh saudara untuk menyampaikan kabar baik lewat kehidupan saudara, maka saudara harus pergi menyampaikan kabar baik. Lewat sikap hidup saudara, lewat sikap hidup kita, lewat karakter hidup kita, perkataan yang membangun, perkataan yang memotivasi, perkataan yang memberkati, bukan hanya untuk orang lain saja, tetapi dalam diri kita sendiri. Ada banyak orang yang bisa membangun orang lain, tetapi tidak bisa membangun dirinya sendiri. Haleluya. Saudara, ada begitu banyak orang bisa memotivasi dirinya, bisa membangkitkan orang lain dalam kehidupan mereka, dalam ekonomi mereka, tetapi dalam dirinya sendiri dia tidak bisa bangun dalam kehidupan mereka. Ada banyak orang yang bisa membangun iman orang lain, tetapi dalam dirinya masih ada kekhawatiran, masih ada kecemasan, masih ada iri hati, masih ada dengki, masih ada kebencian, masih ada ketakutan.
Jadi bukan hanya orang lain yang kita bangun, tetapi khususnya adalah diri kita sendiri. Maka dari itu kalau setiap pagi kita bangun pagi, kita memperkatakan, aku diberkati, aku dipulihkan, aku dikuatkan, aku berhasil, aku sukses, bahkan aku melayani Tuhan dengan segenap hati. Aku memiliki iman yang setiap hari menyala-nyala. Aku kuat, aku bersuka cita, aku selalu bersyukur. Jadi kita bukan hanya membangun orang lain, tetapi kita harus bangun diri kita sendiri juga. Saudara, mungkin pengertian kita masih muda tentang teologi, tentang Alkitabiah, seperti yang dialami oleh Yeremia. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Mungkin saudara nggak bisa menyampaikan firman Tuhan di depan mimbar. Saudara nggak pandai bicara. Saudara mungkin mau berbicara kepada orang lain untuk memotivasi, untuk memberikan semangat, untuk memberikan kata-kata semangat bagi mereka. Tetapi setidaknya dengan sikap hidup kita, maka orang lain akan melihat bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, bahkan Tuhan yang kita sembah, mereka melihat dalam kehidupan kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang mampu memberikan motivasi dan kebaikan dalam kehidupan kita. Mungkin saudara gak bisa bicara. Mungkin saudara mau bicara sesuatu tentang firman Tuhan, saudara kaku. Cerita kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepada Yeremia, janganlah takut. Aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ayat yang ke-8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Saudara, jangan takut dengan apa yang saudara akan alami, dengan apa yang saudara akan hadapi, akan apa yang saudara gumulkan dalam kehidupan saudara, dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga. Jangan takut. Tuhan menyertai saudara dan saya. Haleluya. Saudara, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara dan saya untuk melepaskan segala tantangan, rintangan, untuk melepaskan segala masalah, untuk melepaskan segala keterikatan, untuk melepaskan segala ketergantungan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus. Maka dari itu mari hari-hari ini kita menyadari bahwa hidup kita sudah dipilih oleh Tuhan, sudah dikuduskan oleh Tuhan. Maka dari itu jangan main-main dengan kehidupan kita. Tuhan sudah menguduskan saudara mulai dari kecil. Jaga kekudusan. Kalau kita sadar hidup kita ini sudah dikuduskan mulai dari sebelum kita keluar dari kandungan ibu kita, Tuhan sudah menguduskan. Ayat ke-9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Ketika Yeremia, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini masih muda, aku gak pandai bicara, bla 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 segala macam. Tuhan berfirman kepada Yeremia, jangan takut. Aku menyertai engkau. Kepada siapa akan kuperintahkan kamu, kamu harus memperkatakannya dan kamu harus pergi kepada mereka. Dan perkatakan motivasi, perkatakan berkat, perkatakan teguran, perkatakan pertobatan bagi mereka. Dan ayat ke-9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau saudara dan saya, kita rindu untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka lewat kehidupan kita, saya percaya Tuhan juga akan menjamah saudara dan saya. Bibir mulut kita, tangan kita bisa mengulurkan tangan kepada mereka, bisa kita menolong kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan menjamah hidup saudara supaya kita diberikan kemampuan, kekuatan untuk menjadi berkat buat kepada mereka yang ada di sekitar kita. Kalau Tuhan menjamah mulut daripada
Yeremia, maka Tuhan juga akan menjamah mulut saudara untuk kita dapat memperkatakan sesuatu hal yang baik, yang memotivasi kepada orang-orang di sekitar kita. Mereka mungkin putus asa, mereka mungkin depresi, mereka mungkin mengalami sakit penyakit, tidak kunjung sembuh, tetapi karena motivasi saudara kepada mereka, mereka mengalami pemulihan yang daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, mari kita letakkan tangan kita ke dalam bibir mulut kita. Bahwa Tuhan yang berkuasa itu dapat menaruh perkataan Tuhan dalam lidah bibir mulut kita. Adakah hari-hari ini kita belajar untuk menumpangkan tangan atas mulut kita, atas kepala kita, atas kehidupan kita, supaya Tuhan menyertai kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara dan saya sudah meletakkan tangan dalam bibir mulut kita, dan Tuhan menaruh perkataan-perkataannya ke dalam mulut saudara dan saya, hati-hati dengan perkataan. Dan saya percaya kita sangat perlu sekali untuk Tuhan menaruh perkataan firman-Nya dalam lidah bibir mulut kita, supaya ketika kita berbicara, memotivasi, memberikan semangat kepada orang, ada atmosfer yang berbeda, ada kekuatan yang berbeda. Kenapa? Karena Tuhan menaruh perkataannya dalam lidah bibir mulut saudara dan saya. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan sudah memperkatakan, ketika Tuhan sudah menaruh perkataannya dalam lidah bibir mulut saudara, saya percaya saudara sanggup memperkatakan, bahkan merobohkan, bahkan mencabut kuasa-kuasa, merobohkan kuasa-kuasa, bahkan membinasakan kuasa-kuasa, bahkan meruntuhkan kuasa-kuasa, bahkan juga membangun, bahkan juga menanam. Karena kadang-kadang kalau kita berdoa peperangan, kita robohkan, kita hancurkan, kita cabut, kita binasakan kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Saudara, saudara punya kuasa untuk merobohkan, untuk membinasakan, untuk mencabut segala sesuatu yang ada keterikatan bagi setiap orang. Mari hari-hari ini senantiasa jaga kekudusan. Sadar bahwa diri kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita sudah dikuduskan. Bahkan kita, Tuhan sudah tahu ketika Tuhan membentuk saudara dan saya. Puji nama Tuhan, ini renungan firman Tuhan. Dengan kata lain, renungan hari ini saya menyampaikan perkataan saudara penuh kuasa. Jadikan perkataan saudara untuk memotivasi, membangun, membangkitkan, bahkan memberi semangat kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin mereka lemah, mereka kekurangan, mereka mengalami nggak semangat dalam hidup mereka. Lewat hidup kita, perkataan kita bisa kasih motivasi kepada mereka. Perkataan saudara mengandung kuasa. Saudara dapat merobohkan kuasa-kuasa. Saudara dapat merobohkan, membinasakan kuasa-kuasa kegelapan. Saudara dapat meruntuhkan kuasa-kuasa tembok, kutuk, turunan, sakit, penyakit. Saudara punya kuasa. Firman Tuhan lain berkata, kalau kita, apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Hari ini, hamba selesai menyampaikan isi hati-Mu. Berkati setiap umat-Mu Bapa. Biarlah setiap kehidupan mereka menjadi teladan, menjadi berkat Tuhan. Lewat perkataan mereka membangun. Mereka Tuhan Yesus memotivasi, memberkati, memberikan semangat, bahkan melengkapi bagi setiap orang yang di sekitarnya Tuhan. Berdoa buat pemerintahan bangsa Indonesia, dari Bapak Presiden, bahkan sampai ke daerah. Berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati Bapak. Bangsa Indonesia diberkati, dipulihkan, ekonomi,
bahkan secara rohani Tuhan Engkau memberkati, memulihkan dalam nama Yesus. Pasca pemilihan presiden, bahkan anggota Dewan DPR, aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Yang terpilih, Tuhan berkati. Mereka boleh bekerja, mengayomi masyarakat, bahkan memberikan yang terbaik buat masyarakat bangsa Indonesia. Keamanan bangsa Indonesia ada di tangan Tuhan. Aku percaya Indonesia ada di mata Tuhan. Indonesia dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Makmur tanpa kekurangan suatu apapun bahkan. Bahkan ada aman sejahtera, damai sejahtera mengalir buat bangsa Indonesia. Tuhan terima kasih. Hamba selesai menyampaikan isi hatimu, tetapi ada Roh Kudus yang tidak pernah selesai kepada kami. Engkau terus tetap berkaya dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini kami boleh senantiasa menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, penyertaan daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan. Bersama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah online selanjutnya.